Oke Mas ya, Mas David siap ya? Siap. Siap yo. Dari sebuah parian atau peribahasa ya. Kriwian dadi grojokan. Kriwian dadi grojokan. Kriwian tadi kerojokan. Ya. Jadi kalau saya translate ke bahasa Indonesia ya. Kalau saya translate dari bahasa Indonesia, kriwian dadi grojokan ini. Kriwian itu kalau air itu pancuran, kalau misalnya apa yang jadi beda sih, air yang jatuh ya, misalnya kita buka keran ya kan, kalau volumenya kecil, yang keluar tuh volumenya kecil, itu namanya kriwian. Jadi kalau ada air mancur ya kan, dari selang turun itu kriwian. Terus kalau yang grojokan itu grojok, artinya air itu jatuh dalam jumlah volume yang besar. Salah satu contohnya kayak air terjun, itu grojok, air itu grojok. Nah jadi kalau di bahasa Indonesia kan, kriwian dadi grojokan ini pancuran menjadi air terjun ya kan. Nah sekarang saya tanya ke Mas Hafid nih, untuk peribahasa kriwian dadi grojokan artinya apa? Yuk, ini peribahasa ya teman-teman ya. Pengetahuan saya ya, kriwian tadi kerojokan itu masalah kecil yang dibesar-besarkan. Gimana curi? Karena curi ini. Oke, itu benar ya. Jadi kriwian dadi grojokan itu air kecil tiba-tiba menjadi air besar, itu diartikan dalam bahasa Jawa itu arti peribahasanya itu masalah kecil menjadi masalah besar, atau masalah kecil dibesar-besarkan. Itu hal yang sepele menjadi hal yang besar gitu kan. Itu namanya, kalau diperbahasakan dalam bahasa Jawa itu kriwian dadi grojokan. Jadi air yang kecil dijadikan air yang besar, itu masalah yang kecil menjadi masalah yang besar, masalah yang kecil dibesar-besarkan. Itu kalau diperbahasakan dalam bahasa Jawa, kriwian dadi grojokan, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua, peribahasa yang kedua atau parian yang kedua, ulo marani gepuk. Ulo marani gepuk. Ulo marani gepuk. Jujur saya cuma tahu artinya. Translate-nya. Oke, ya wes. Tapur. Tak kasih kebijakan. Wih, Kebijakan pemerintah. Ulo marani gepuk. Ular yang menghampiri gepuk. Gepuk kalau di bahasa Indonesia itu pukulan, menghampiri ancaman. Oke. Maknanya kurang tahu. Oke. Kalau ini pertama saya artikan dulu ya bahasa Indonesianya ulo marani gepuk ini. Ulo itu artinya ular, ya kan. Marani itu menghampiri. Nah, gepuk. Nah, ini uniknya di sini. Bahasa Jawa uniknya di sini. Gepuk itu kalau katanya cuma gepuk. Jadi kalau di tulis alfabet itu GEPHUK, gepuk, ya kan. Nah, kalau yang ditulis cuma gepuk itu sifatnya kata benda, ya kan. Gepuk itu kata benda ya, artinya benda yang digunakan untuk mukul, itu gepuk. Entah itu pentungan, bahkan tongkat, dan lain sebagainya itu gepuk. Nah, kalau gepuk itu tadi ditambah dengan huruf N dan G, ya kan, gepuk, anggepuk. Jadi gepuk sama gepuk itu menjadi kata kerja, artinya memukul. Gepuk, memukul. Seperti itu. Jadi ulo marani gepuk itu ular yang menghampiri alat yang untuk memukul. Ambil contoh pentungan lah istilahnya, ya kan. Jadi ular menghampiri pentungan. Jadi kan seharusnya kan, jadi arti peribahasa ini kan seharusnya ular itu kan ngapain, menghampiri apa,
sesuatu yang bisa memukul dia gitu loh, nah kan. Jadi kalau diartikan ulo maran gepuk itu sudah tahu ada masalah, ya kan? Sudah tahu atau gini, sudah tahu itu salah, tapi malah kita ke sana gitu loh. Nah, sudah tahu ada satu hal yang misalnya menyakiti kita, ya kan? Tapi malah kita menghampiri gitu loh, bukannya menghindar, tapi menghampiri. Nah, seperti itu kalau dibahasakan dalam bahasa Jawa, ulo marani gepuk, ya kan? Jadi ya kalau disimpulkan mencari masalah. Kalau kalian termasuk ulo yang maran gepuk, ya kan, berarti teman-teman itu yang suka cari masalah. Ya contohnya contohnya ada maling, ya kan, bukannya mencuri ke rumah orang tapi datang ke polisi, nyurinya di kantor polisi, ya itu namanya cari masalah. Seperti itu. Nanti ularnya ini agak agak gini. Ya kan itu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin Marian segitu aja ya. Saya kasihan sama Safet. Kasihan nanti ya gitu. Genset. Untuk babak terakhir ini ada tebak-tebakan tapi bahasa Jawa, ya kan, tebak-tebakan bahasa Jawa. Misalnya kalau saya udah lama sih nggak tebak-tebakan nih, kayak kalau bahasa Indonesia itu gimana ya, kayak ular apa yang gini-gini, nah seperti itulah istilahnya ya. Nah ini tebakan bahasa Jawa. Untuk pertama, sego sak kepel dirubung tinggi. Sego sak kepel dirubung tinggi. Nah ini saya kasih bantuan apa enggak? Maksudnya mau saya artikan ke bahasa Indonesia atau enggak? Ini dicari maknanya. Enggak, maksudnya tebak-tebakan. Sego sak kepel dirubung tinggi itu apa? Opo? Sego sak kepel dirubung tinggi. Tapi sudah tahu ya arti ini bahasa Indonesia. Oke. Itu apa? Ini bukan peribahasa, bukan tebak-tebakan. Biasanya biasanya di tebak-tebakannya anak zaman dulu nih, di teman-teman di anak-anak Jawa dulu masa kecilnya itu kalau bermain sama teman-teman yang lain itu pasti tebak-tebakan seperti ini. Ayo apa, sego sak kepel dirubung tinggi lah, seperti itu. Sego sak kepel dirubung tinggi. Genset. Ke Mas Hafid. Ayo, sego sak kepel dirubung tinggi. Aku agak sego sak kepel dirubung tinggi. Aku lali. Mikir. Sego sak kepel dirubung tinggi. Aduh ya Allah, lali. Sego sak kepel tahu. Aku tahu. Dirubung tinggi. Ya Allah, lali. Pas. Oke. Nyerah dia bos. Jadi gini. Lupa. Sego sak kepel dirubung tinggi itu kalau di bahasa Indonesia kan ditranslatekan ya. Sego itu tadi sego atau skul tadi ya. Skul. Nah, sego itu artinya nasi. Sak kepel itu segenggam nasi. Jadi sego sak kepel itu segenggam nasi. Dirubung dikerubuti. Dikerubungi. Apa sih bahasa saya, aku juga lupa. Pokoknya dikerubuti lah, ya kan. Nah, tinggi itu satu nama hewan serangga. Kalau yang kita kenal sehari-hari dalam bahasa Indonesia itu kutu busuk. Kan kutu busuk. Tahu kan yang biasanya di ya di tempat tidur atau di sofa itu kan ada namanya kutu busuk, itu yang serangga kecil itu ya. Nah, yang warnanya coklat itu kan, coklat agak kehitam-hitaman. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada segenggam nasi dikerubuti sama kutu busuk itu tadi. Nah, itu apa? Gimana, Mas? Oh, ingat. Mulai. Apa? Salah. Oke, benar ya. Benar, jawabannya salah ya, buah salak. Kita tahu kan? Bentuknya salah tahu kan ya? Teman-teman ya. Jadi kayak
nasi sekepal gitu kan, terus karena warnanya coklat agak hitaman itu kan diibaratkan ada tingginya banyak kutu busuknya di situ. Jadi bentuknya seperti salak. Nah, karena makanya kutu busuk kan warnanya coklat juga. coklat agak hitaman itu kan. Jadi kalau ada nasi segenggam itu terus digelubungi sama kutu busuk banyak gitu kan, akhirnya bentuknya kayak salak kan. Dilihat kan salak ya. Itu tadi jawabannya sego sak kepel dirubung tinggi itu jawabannya adalah buah salak. Ya kalau salak bahasa Jawanya salak tetap sih, salak tetap. Tuh. Oke. Terakhir. Oke, ini terakhir ya, teman-teman. Ono tulisan Arab macane saka ndi? Nah, ono tulisan Arab macane saka ndi? Saka kiwa. Tulisan Arab. Nah. Arab kiwa kan. Nah. Tet. Salah. Ono tulisan Arab macane saka ndi? Nanti saya translate ya. Ono tulisan Arab macane saka ngendi? Saka A. Hah? Saka A. Arab. Saka A. Tet. Aduh. Kalau gini saya khawatir guys, karena dia kan Genset. kaum milenial ya. Saya yang paling tahu nanti dikira saya paling sepuh di sini, paling tua. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai wawasan aja tentang budaya di Jawa, ya kan. Terutama di bahasa Jawanya. Kembali ke Mas Hafid. Pertanyaannya apa Mas? Agak tuh. Ono tulisan Arab macane saka ndi? Macane saka ndi? Kalau menurut kitab dari kanan. Nah, tulisan Arab dari kanan. Nah, dari alfabet dari A, huruf A, terus Yang pasti loh Mas. tuh, mencoba beberapa kemungkinan. Oke, ya wes siap. Oke. Saya tampung semuanya jawabannya. Tiga. Wes gimana? Udah itu. Oke. Dari ketiga jawabannya Mas Hafid itu tadi, yang benar adalah nggak ada. Jadi teman-teman ya, kalau di teman-teman tadi kalau di bahasa Indonesia kan diartikan dalam bahasa Indonesia, ono tulisan Arab macane saka ndi niku. Ono tulisan Arab itu ono itu ada tulisan ya tulisan Arab ya Arab. Jadi ada tulisan Arab, ono tulisan Arab itu ada tulisan Arab. Macane saka ndi? Nah, macane itu kalau dalam bahasa Jawa itu diartikan membaca, moco ya kan, moco itu baca. Kalau moco bodoh sih. Membacanya soko itu dari, endi itu dari mana ya kan. Jadi kalau digabung semua ada tulisan Arab itu pembacanya dari mana kalau di bahasa Indonesia kan ya. Tapi nanti ini jawabannya enggak, kalau diartikan bahasa Indonesia enggak nyambung emang. Tapi ini karena ini konteksnya adalah bahasa Jawa, nanti bisa nyambung. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah soko alas. Ono tulisan Arab macamnya soko ndi? Jawabannya soko alas. Ya, gitu. Lu kok bisa? Kok bisa? Soko Agak. Bingung. Pas. Jadi gini. Tadi Mas Hafid itu sedikit saya jebak ya. Saya jebak sedikit. Lu kok bisa? Karena kan soko alas itu tadi artinya, soko itu dari alas itu hutan. Nah, jadi jawabannya dari hutan. Nah, makanya kalau di bahasa Indonesia kan nggak nyambung ya. Ada tulisan Arab, bacanya dari mana? Jawabannya dari hutan, kan nggak nyambung. Emang nggak nyambung kalau di bahasa Indonesia kan, tapi kalau di bahasa Jawa kan. Nah, tadi Mas Hafid ini saya jebak sedikit. Emang tebakannya seperti itu. Nah,
yang digaris bawahi tadi itu macane. Ya Allah. Macane. Jadi yang sebenarnya yang saya maksud itu macan. Jadi macan kalau tulisannya itu macan nih. Nah, kalau macan nih itu artinya harimaunya, atau ya macan itu macan, hewan macan itu harimaunya. Tapi kalau dipisah maca sama ninya itu artinya beda lagi. Maca sama ni. Nah, itu maca itu membaca itu tadi atau moco, ya kan? Kalau dipisah di ne-nya itu moco, ni, maca, ni artinya membacanya, ya kan? Tapi kalau dipisahnya di huruf e-nya, macan itu artinya harimaunya. Nah, jebakannya di situ. Berubah. Makanya ada tulisan Arab, harimaunya dari mana? Ya dari hutan. Lu kok bisa? Nah, jawabannya seperti itu. Oke, sekian ya. Sampai di sini dulu. Nanti di next time kita mungkin ada game-game yang lain lagi. Kalau teman-teman ada mungkin ada punya Genset apa namanya? Genset Punya usulan, ya, atau mungkin punya game-game yang bisa kita mainkan di sini, silakan diisi di komentar yang telah kami sediakan. Lu kok bisa? Oke, sekian dulu dari kita di pos 5. Dan terakhir tetap saya bilang, jaga Indonesia tetap aman, jaga Indonesia tetap damai, kita semua bersaudara. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.